Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Sistem Komunikasi Digital. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori sampling. Ini saya mengambilkan materi dari Dr. Anggun Fitrian Isnawati STM Inc. salah satu tim teaching kita mengenai teorema sampling. Nah, langsung kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, ini apa namanya, Claude Elwood Shannon dan Harry Nyquist. Ini terutama dari Harry Nyquist sendiri. Ini yang memberikan teori sampling. Nanti penjelasannya ada di bagian bawah ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di teori sampling ini lebih bahas mengenai analog to digital conversion atau konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal digital lebih unggul dibanding sinyal analog karena lebih tahan terhadap noise dan dapat dengan mudah dipulihkan, diperbaiki, dan diperkuat. Karena alasan ini, kecenderungan saat ini adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Terdapat dua teknik ADC atau analog to digital conversion, yaitu menggunakan pulse code modulation atau disingkat PCM, dan yang kedua ada yang disebut sebagai delta modulation atau DM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pulse code modulation atau disingkat sebagai PCM ya. Nah, tahapan yang ada di dalam pulse code modulation ini nanti akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah pulse code modulation atau disingkat sebagai PCM. Nah, PCM ini konsis atau terdiri dari tiga step untuk mendigitalkan sebuah sinyal analog. Yang pertama ada yang disebut sampling, yang kedua ada yang disebut quantizing atau kuantisasi, dan yang ketiga ada yang disebut sebagai encoding atau maksud dari encoding ini adalah pengkodaan. Nah, mungkin kita beri definisi dari masing-masing tahapan ini. Sampling itu artinya kita menyempel dari sinyal analog menjadi sinyal digital atau sinyal diskrit. Jadi artinya di sini kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang cukup dapat merepresentasikan dari sinyal analognya. Kemudian yang kedua ada yang disebut quantizing. Quantizing ini artinya mendekatkan atau melevelkan ke nilai-nilai tertentu atau dikenal pelevelan. Dan yang terakhir adalah encoding. Artinya ini dari quantizing atau pelevelan, misalkan didapatkan thresholdnya ada di angka 5. Nah, angka 5 kalau kita gunakan kode binary itu artinya 101 di dalam kode binary. Nah, itu disebut sebagai encoding atau pengkodean ke dalam binary ya. Kemudian, before we sample, we have to filter the signal to limit the maximum frequency of the signal as it affects the sampling rate. Jadi, sebelum kita menyampel, kita harus memfilter sinyal menjadi sebuah limit maksimum frekuensi terbatas dari sinyal sebagai pengaruh dari sampling rate-nya atau waktu penyampelan. Filtering seharusnya tidak memberikan efek distorsi atau perusakan terhadap sinyal. Contohnya, menghilangkan frekuensi tinggi, komponen frekuensi tinggi yang mempengaruhi bentuk dari sinyal tersebut.
Kemudian saya lanjutkan ya untuk penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah gambar satu komponen-komponen dari PCM encoder. Di sini ada sinyal sumber, yaitu sinyal analog. Yes, dapat dilihat ini adalah sinyal analog. Kemudian masuk ke PCM encoder. Masuk ke PCM encoder, di sini ada proses-proses ya, yang disebut sebagai yang pertama ada yang disebut sampling, yang kedua ada yang disebut kuantisasi, sebentar. Saya lanjutkan ya. Tadi ada sinyal analog, kemudian masuk ke PCM encoder. Nah, di dalam PCM encoder tadi ada 3 tahapan nih. Yang pertama ada sampling. Jadi sinyal analog diambil sampelnya atau bagian-bagian tertentu untuk merepresentasikan sinyal asli ya. Kemudian dikuantisasi. Ini adalah gambaran dari output suatu kuantisasi. Artinya ini ada level-level yang dibuat. Dan setiap amplitudo dari sinyal ini dilevelkan ke level yang paling terdekat. Kemudian ada encoding. Nah, dari level-level ini kita mendapatkan threshold tegangan ya. Nah, tegangan ini direpresentasikan menjadi digital data yang isinya antara lain adalah 0 dan 1 atau ke dalam bit binary ya. Kemudian saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah teorema sampling. Proses sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit atau dikenal juga sebagai pencuplikan sinyal. Hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari sinyal analog, kemudian diambil yang disebut sebagai sinyal diskrit ya pada nilai-nilai tertentu. Keluaran dari proses sampling dinamakan pulse amplitude modulation atau PAM. Nah, ini seperti dijelaskan pada gambar blok diagram yang sebelumnya ya, yang ini disebut sebagai pulse amplitude modulation karena interval keluarannya berturut-turut. Untuk menggambarkan urutan dari pulsa dengan amplitude yang diperoleh dari sampel gelombang input, ini semakin banyak pengambilan sampel, maka sinyal akan mendekati sinyal aslinya. Namun hal ini berpengaruh terhadap bandwidth ya. Bandwidth yang digunakan pada saat transmisi sinyalnya nanti. Jadi munculnya di sini sebagai syarat teorema sampling, yaitu teorema sampling ini lebih kecil dari sama dengan 1 dibagi 2 frekuensi M. Frekuensi dari sinyal dalam waktu detik ya. Nah, ini ada teorema Nyquist atau Nyquist kriteria Nyquist ya. Frekuensi sampling ini nilainya lebih besar dari sama dengan 2 kali frekuensi M atau frekuensi modulasi ya. Nah, frekuensi sampling ini sama dengan 1 dibagi periode sampling karena frekuensi dan waktu sampling ini berbanding terbalik. Nah, ini makanya muncul teorema sampling ini untuk membatasi tadi jumlah sampel yang diambil. Nah, jumlah minimumnya berapa sih supaya masih dapat merepresentasikan sinyal asli atau sinyal analognya ya.
Kemudian di sini ada Nyquist kriteria, adalah kondisi yang memungkinkan sinyal analog direkonstruksi sepenuhnya dari suatu sinyal diskrit. Nah, itu adalah definisi dari Nyquist kriteria tadi ya. Jadi ada syarat minimal bahwa frekuensi sampling ini harus maksimal sama dengan atau lebih besar dari sama dengan 2 kali frekuensi M. Nah, untuk teorema sampling di sini ada analog sinyal yang disampling setiap periode sampling yang disebut TS detik ya. TS di sini merefer atau menunjukkan interval dari sampling atau periode sampling. Frekuensi sampling ini sama dengan 1 dibagi periode sampling. Disebut sebagai sampling rate atau sampling frekuensi. Nah, ini ada 3 sampling metode. Yang pertama ada yang disebut ideal, ada yang disebut natural, yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut flat top. Ideal ini sebuah impuls pada setiap sampling ini instan ya. Kemudian kalau natural, setiap pulsa pada lebar yang pendek dengan variasi dari amplitudo. Untuk flat top sendiri, sample dan hold seperti pada natural, tetapi dengan single amplitude value atau nilai amplitudonya 1. Kemudian berikutnya ini adalah proses adalah merefer terhadap pulsa amplitudo modulation atau PAM dan keluarannya adalah sinyal dengan analog atau non-integer ya, dengan non-integer value. Ini gambar kedua, ini adalah 3 different sampling method dari PCM. Tadi yang menjelaskan bahwa yang disebut sebagai ideal sampling, ada yang disebut natural sampling, dan yang ketiga ada flat top sampling. Yang pertama ada ideal sampling. Ini dapat dilihat ya bahwa pencuplikannya ini sesuai dengan periode sampling yang telah ditetapkan ya. Ya, ini keluarannya bentuknya adalah sinyal diskrit. Nah, gambar yang putus-putus ini menunjukkan sinyal analog. Kemudian bagian aksis ini menunjukkan waktu dan amplitudo bagian Y ya, Y aksisnya. Nah, dapat dilihat di sini pada ideal sampling dengan menyampling pada periode tertentu yang disebut TS, ini menghasilkan sinyal-sinyal diskrit ya. Sesuai dengan sinyal analog yang ada sebagai informasi. Dan yang kedua di sini ada yang disebut sebagai natural sampling. Nah, ini pelevelan tegangan. Jadi mengikuti dari perubahan tegangan sinyal analog. Nah, ini bentuknya lebih besar ya karena memiliki periode waktu. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini juga ada perubahan ketinggian atau level dari amplitudo, akan tetapi tetap mengikuti bentuk dari sinyal analognya. Nah, kita bedakan yang mendekati di sini adalah flat top ya. Kalau flat top berarti ini kita dekatkan ke level tertentu. Ini coba dilihat dibandingkan. Jadi nilainya 1 ya. Untuk setiap perubahan tegangan atau amplitudo, ini amplitudonya tetap atau di sampel dan di hold. Nah, ini keterangannya adalah sampel dan hold.
Nah, ini perbedaannya antara flat top dan natural sampling. Dan gambar yang ketiga, ini ada amplitudo dan koordinat dari sumber data. Ini gambar A, ini adalah gelombang analog, sumbu X-nya menyatakan waktu atau time, dan sumbu Y-nya ini Y1T yang menyatakan amplitudo. Kemudian keterangannya di sini adalah amplitude dan time coordinates of source data. Ini menyatakan original analog waveform atau sinyal asli atau gelombang asli dari informasi. Kemudian yang kedua, B ini menyatakan natural sampled data. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa natural data ini sampel dengan bandwidth dengan waktu tertentu ya, penyampelannya pada waktu tertentu dengan amplitudonya mengikuti dari perubahan dari sinyal analognya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut quantized sample. Jadi ini hampir sama dengan flat top tadi ya. Nah, dengan apa namanya amplitudonya ini dibuat sama. Dibuat sama sampai dari mulai awal sampai dengan akhir gelombang ya. Kemudian yang keempat di sini ada sampel dan hold. Nah, ini sama dengan apa namanya flat top tadi, akan tetapi ini langsung mengikuti perubahan dari sinyalnya. Jadi ini disampel, di hold, kemudian naik lagi, disampel, di hold lagi, sampel, hold lagi, sampel, hold lagi. Tanpa ada ini ya, penurunan ini gelombang ya, langsung sampel, hold, sampel, hold, sampel, hold, dan seterusnya. Kemudian ini ada yang disebut impulse sampling. Ini ada gelombang waveform, kemudian ada impulse sampler, kemudian ada gelombang yang telah tersampel ya, mengikuti impulsnya. Nah, ini dapat dilihat bahwa amplitudonya impulse sampler tadi memiliki level tegangan yang sama. Kemudian hasil dari gelombang tersampel ini berubah mengikuti perubahan dari gelombang sinyal aslinya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini mengikuti bentuk dari sinyal gelombang aslinya. Kemudian gambar yang kelima, di sini ada impulse sampling dengan increasing sampling time atau T-nya. Nah, ini ada gelombang tersampel. Di sini ada 20 ya, sampai 20. Ini ada gelombang tersampel. Kemudian dinaikkan periodenya. Periode sampelnya dinaikkan. Ini adalah penggambarannya tadi ya, penggambaran bahwa kalau makin besar periode sampelnya, ini dapat dilihat ya, akan makin renggang ya bentuk gelombang tersampelnya. Ini bisa dibandingkan untuk bentuk gelombang yang pertama, kemudian bentuk gelombang yang kedua, dan bentuk gelombang yang ketiga. Ini makin renggang karena meningkatkan periode sampel time-nya tadi atau T-nya ini makin besar. Kemudian ini catatan ya, berdasarkan dari Theromanikis, sampling rate ini must be harus lebih, paling tidak ini harus lebih dari 2 kali frekuensi yang paling tinggi yang terdapat di dalam sinyal. Paling minimum adalah 2 kali atau frekuensi sampling itu tadi tandanya adalah
lebih besar dari sama dengan 2 kali FM atau frekuensi maksimum ya. Frekuensi maksimum atau highest frekuensi yang terdapat di dalam sinyal. Kemudian di sini ada Nyquist sampling rate untuk low pass filter dan band pass sinyal. Untuk yang pertama di sini ada frekuensi minimum dengan Nyquist rate-nya sama dengan 2 kali frekuensi maksimum ya atau low pass signal atau Fmax frekuensi. Kemudian ada amplitudo, ini band pass. Kalau bedanya low pass sinyal dengan band pass, kalau low pass ini hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah ya atau frekuensi low. Kalau band pass ini hanya melewatkan pada band tertentu sinyal. Kemudian berdasarkan Nyquist rate-nya ini tetap ya menggunakan 2 kali frekuensi maksimum. Itu paling kecil sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Kemudian ini ada contoh yang pertama. For an intuitive example of Nyquist theorem, let us sample a sample sine wave at 3 sampling rate. Ini Fs sama dengan 4 kali F, 2 kali tem atau 2 kali Nyquist rate. Fs sama dengan 2 kali Nyquist rate dan Fs sama dengan F. Nah, ini ini ditunjukkan pada gambar 7 ya hasilnya. Ya, recovering a sample sine wave for different sampling rate. Jadi maksudnya di sini berdasarkan ini menguji tadi Nyquist rate sampling. Yang pertama frekuensi samplingnya sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Ini kita lihat masih bisa dilihat ya. Nah, tapi ini jumlah sampelnya ini lebih kecil. Nah, kita oversampling. Oversampling itu kelebihan sampel ya. Nah, ini frekuensi sampelnya 4 kali dari frekuensi maksimum tadi. Nah, ini bentuknya lebih akurat, lebih mendekati dari sinyal aslinya, akan tetapi terlalu ya, over atau terlalu. Nah, yang ketiga, ini kurang ya, kurang atau under sampling frekuensi. Nah, ini hanya ada 4 sampel ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada saat merepresentasikan bentuk aslinya, ini terjadi kesalahan karena tidak memenuhi syarat dari teorem Nyquist tadi. Yang minimum frekuensi sampling harus sama dengan frekuensi sampling harus sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Yang kedua, contoh yang kedua, ini adalah revolusi dari hand clock ya. The second hand of clock has period 60 seconds. According to the Nyquist theorem, we need sample the hand every 30 seconds. Samplingnya sama dengan T dibagi 2. Ini sama dengan frekuensi sampling sama dengan 2 kali F. Pada bagian 8A, sample point in order are 12, 6, 12, 6, and 12 ya. The receiver of sample cannot tell if the clock is moving forward or backward. Kemudian pada part B, we sample a double the Nyquist rate every 15 seconds. The sample points are 12, 3, 6, 9, and 12. The clock is moving forward.
and in part C, we sample below the Nyquist rate. Time samplingnya equal to T or frequency sampling equal to F. The sample points are 12, 9, 6, 3, and 12. Although the clock is moving forward, the receiver thinks that the clock is moving backward. Nah, kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Di sini ada sampling at Nyquist rate, yaitu T-nya 1/2 ya. Berarti setiap perubahan kurang lebih 12, kemudian 6. Sample can mean that the clock is moving either forward or backward. Jadi ini bisa mean-nya forward seperti ini pergerakannya atau ke belakangnya. Kalau kita sampling setengah kali. Nah, coba kalau kita sampling 1/4 dari time-nya ya. Misalnya perubahannya ini ada 12, 3, 6, ke 9, ke 12 lagi. Nah, ini dapat dilihat bahwa ini forward moving-nya. Kemudian sampel show clock is moving backward. Ini dari 12 ke 9 ke 6 ke 3 ke 12 lagi. Ini under sampling below Nyquist rate-nya. TS sama dengan T 3/4 ya. Jadi kalau yang P, TS sama dengan T per 1/4. Contoh yang ketiga, ini adalah company telepon atau perusahaan telepon mendigitalkan suara dengan mengasumsikan frekuensinya 4000 Hz, kemudian sampling rate-nya 8000 sampel per detik. Contoh yang keempat, low pass signal yang kompleks memiliki bandwidth 200 kHz dengan minimal sampling rate-nya per signal berarti 2 kali frekuensi maksimum ya. Berarti ada 400 kHz. Mungkin berikutnya aliasing ini terjadi kalau kita berada di under sampling. Nah, ini akan mengakibatkan aliasing. Mungkin saya lanjutkan sampai materinya ya. Aliasing atau undersampling adalah apa yang terjadi bila frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi Nyquist. Sinyal asli XT tak bisa diperoleh dari XST karena ada overlap yang tidak diinginkan di XS omega. Akibatnya, sinyal hasil rekonstruksi XRT berbeda dengan XT dan disebut sebagai aliasing atau undersampling. Nah, ini bisa dilihat ya. Sinyal samplingnya berada di kurang memenuhi tadi syarat Nyquist. Nah, ini sehingga sinyalnya bertumpuk-tumpuk atau disebut sebagai aliasing. Untuk mengatasi aliasing, ini menggunakan band limiting signal dengan menggunakan filtering sebelum mensampel, kemudian sampling pada rate yang lebih besar dari Nyquist rate. Kemudian di sini ada blok diagram ya, FT, nanti aliasing filter, kemudian masuk ke analog to digital conversion. Di sini ada sampling sejumlah T, kemudian outputnya adalah frekuensi sampling T ya. Kemudian ini hasil anti-aliasing, diberikan space ya di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan frekuensi atau sinyal aslinya itu seperti apa. Ini ada magnitude, kemudian ada perubahan time-nya ya. Ini contoh dari aliasing dari sinusoidal, sinyal sinusoidal.
Frekuensi of signal ini 500 Hz, sampling frekuensinya 2000 Hz. Frekuensi samplingnya 2000 Hz. Frekuensi samplingnya 2000 Hz. Ini bisa dilihat ada original sinyal dan rekonstruksi sinyal. Ini yang tampak hanya rekonstruksi sinyal ya. Yang birunya tampak tipis sekali. Kita lihat, oh ini. Ini ada frekuensi 1100 Hz dengan frekuensi samplingnya 2000 Hz. Ini bisa dilihat kalau memenuhi syarat Nyquist ini kurang ya, under ya artinya. Nah ini bisa dilihat original sinyal dan rekonstruksi sinyalnya ya, bertumpuk ya. Tadi sudah memenuhi ya, kalau ini kan minimum harus apa namanya 2 kali ya, ini 1000 tapi ini 4 kali. Berarti ada 4 sampel ya dalam satu gelombang, 1, 2, 3, 4. Nah itu. Kemudian ini 1500 di sampling dan frekuensi sampling 2000. Syaratnya harus 3000 kan ya seharusnya. Nah ini bisa dilihat terjadi aliasing lagi. Nah ini kalau makin kecil lagi, frekuensi samplingnya 1800, diberi frekuensi sinyalnya 1800, frekuensi samplingnya 2000. Nah ini adalah aliasing. Sampling dan aliasing, ini ada original sinyal. Kemudian yang kedua ada 20 sampel per unit time. Berarti ini ada di sekitar 20 ya setiap unitnya. Kemudian ini ada 5 sampel per unit time. Nah ini ada 0,9 sampel per unit time. Ini menunjukkan aliasing itu seperti apa. Nah ini untuk penjelasan hari ini. Untuk note-nya hari ini itu ya, syarat dari frekuensi sampling minimal harus sama dengan 2 kali frekuensi maksimumnya. Nah mungkin saya lanjutkan untuk ini. Tapi saya masih buat di ini apa namanya simulasi di MATLAB untuk sampling. Ini saya lanjutkan ke apa namanya membuat sinyal sampling di dalam MATLAB. Ini beberapa script yang bisa kita gunakan ya. Ini coba. Ini kita buat di dalam M-file ya. Supaya bisa disimpan. Yang pertama kita ketikkan clear all. Ini untuk membersihkan semua program. Close all. Kemudian ada CLC. Kemudian ini proses menginput frekuensi. Enter frekuensi. Kemudian ini menginput
frekuensi sampling. Kita setup time-nya ya. 0 sampai ini dengan interval 0,1 sampai 100. Kemudian periode samplingnya. Kita setup sinyalnya berapa sinyal sinus. 2 kali Pi dikali F dikali T. Ini maksudnya ini adalah sinus omega T. Dengan keterangan omega di sini adalah 2 kali Pi 2 Pi F ya, 2 kali Pi kali frekuensi. Kita plot atau kita buat di dalam gambar 2 1, kemudian plot T, X. Ini mungkin sampai sampling dulu. Kuantisasi dan codingnya belum. Ini Y 2P, bedanya di sini time sampling dibagi frekuensi sampling. Sinyalnya belum bentuknya stem ya. Stem dan ini dibuat Y ya. Berdasarkan periode samplingnya. Coba kita run hasilnya seperti apa. Kita tunggu dulu. Enter frekuensi. Misalkan 100 ya. Oh, ini ada yang salah ya. Input. Misalkan 100 di sini. 10. Sudah muncul gambarnya. Frekuensi samplingnya ini salah ya. Harusnya 200 ya.
200. Ini berarti under frequency. Ya, kita coba lagi. Mungkin saya buat yang simple dulu ya. Sekarang saya punya frekuensi 2. Kita buat frekuensi samplingnya 4. Gambarnya terlalu kecil ya. Karena 100 temnya. Kita run lagi ya. Coba misalkan 100. Kita buat 200 frekuensi sampling. Jelek ya. Coba kita run lagi. Misalkan 10, 20. Oh ya, tadi salah di situnya. Ke koma 14. Ini dapat dilihat ya bahwa ini ada perubahan sinyal apa tadi analog ya. Kemudian ini ada cell sampling. Coba kita run lagi ya. Harganya 10. Ini 20. Oke. Mungkin kita frekuensinya kita naikkan ya. Coba kalau kita naikkan ini 200. Ini 450 misalnya. Oke. Coba kalau kita gunakan under frequency. Misalnya kita punya frekuensi 200.
Kita sampling dengan 250 misalkan ya. Oke, oke. Nah, untuk hari ini saya cukupkan dulu untuk materi apa namanya digital to analog to digital dengan menggunakan pulse code modulation atau PCM. Jadi tahapnya ada 3 ya, ada sampling, quantizing sama coding. Untuk simulasinya baru sampai sampling dulu. Kemudian tadi untuk frekuensi sampling kita punya syarat Nyquist yang minimum dari frekuensi samplingnya adalah Fs sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.